Mbak Resda percaya dan masuk Kristen karena dia yakin di dalam firman Tuhan bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus ada pengharapan dan ada kepastian untuk masuk dalam kerajaan Allah yang telah disediakan bagi umatnya. Rif, ngomong-ngomong nih, ini kan lagi susah uang, bener nggak? Benar. Ada datang, Semua ini kena uang, masalah uang. nah gini Rif, ada orang datang nih, Rif, saya kasih sekarang uang 1 triliun untuk Refda, tapi kembali ke Islam, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Kan butuh uang. Oke. Terus kok bisa kenal Tuhan Yesus, gimana ceritanya, Rif? Iya. Padahal dari kecil tidak ada kepikiran ya sama sekali. Tak pernah terbayangkan Nggak ya? pernah terbayangkan karena dari kecil hidup di desa itu kita kan selalu ngaji ke surau. Oh iya, sama ini juga. Ngaji ke surau, kemudian rajin sholat, puasa, apalagi dari kecil tuh udah diajarin kita kalau di kampung itu ya nih, sore-sore jam 5 itu udah pergi ke surau. Udah pergi ke surau. Nanti pulang-pulangnya tuh besok jam 6. Lalu di surau. Iya, tidurnya kan di surau. Pulang ke rumahnya tuh kan besok pagi jam 6. Nah, baru dari rumah, udah nyampe rumah mandi, baru kita berangkat ke sekolah. Terus belajarnya kapan? Buat PR? Enggak? Kita kalau di kampung gitu kan kita jarang kasih PR sama guru. Oh gitu. Ya main-main aja banyaknya. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu, karena kakak-kakak banyaknya merantau di Bandung, Ya. ikutlah ke Bandung, melanjutkan kuliah. Kakak tahu di sini berdagang. Ya, akhirnya saya. Ya begitulah. Sedikit background. Nah, Uni tanya tadi, kok bisa kenal Tuhan Yesus, gimana ceritanya? Apa mencari sendiri kah? Atau ada yang datang menginjili kah? Atau gimana? Ya, sebelumnya sih puji Tuhan ya, puji syukur bisa berkenalan dengan ajaran Kristus. Tentunya pertama kali kenal Uni Rina. Iya. Gara-gara Uni Rina. Nah, sebenarnya bukan banyak mungkin orang di luar sana terbawa-bawa oleh Uni Rina atau siapapun ya kan. Tetapi sebenarnya itu adalah panggilan hati. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh seseorang. Namun betul sekali waktu pertama kali saya mengenal ajaran Kristus itu melalui Uni Rina. Tetapi kalau saya tidak membuka hati saya, Tuhan juga tidak akan mungkin memberikan pencerahan untuk terus berkhidmat untuk mengenal kebenarannya. Tapi saya bersyukur melalui Uni Rina saya bisa mengenal Kristus. Nah, Rif, puji Tuhan ya, waktu itu Refda memang terbuka untuk mendengarkan sesuatu yang berbeda kan, dan juga akal sehatnya dipasang ya. Betul. Nah, Refda ingat nggak waktu pertama kali itu ngapain sih kita waktu itu, ingat nggak? Kita kemana-mana berdua ya, prospek kan. Nah, kebetulan kami satu perusahaan ya, jadi saya leadernya Refda ya. Terus kemana-mana kita berdua pergi prospek, terus di mobil cerita terus ya. Iya, cerita. Itu gara-gara apa ya? Cerita apa? Aku ini kan nggak pernah, Rif jadi Kristen dong, Rif percaya Yesus dong, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak ada ngomong gitu kan? Rif Rif kalau nggak percaya Yesus masuk neraka, Uni nggak pernah gitu kan? Nggak pernah. Ngomong apa Uni waktu itu, Rif? Lupa. Saya cuma bertanya waktu itu. Saya waktu itu kan kita karena udah sejak pertama kali kita kenal kan, kita udah sering kemana-mana kerja bareng. Waktu itu kan saya masih agak rajin, tapi ngelihat Uni Rina katanya ini orang Minang ya, tapi nggak sholat. Tapi dalam hati saya, kenapa ini orang nggak sholat, terus kenapa dia nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab. Kemudian saya bertanya, Uni kenapa ya Uni nggak
nggak pakai hijab. Kenapa? Nggak pakai kerudung. Heeh. Kenapa Uni nggak sholat? Terus si Uninya, Uni Rina menjawab, oh iya kita memang nggak melakukan hal-hal Yang ritual gitu lagi. seperti itu lagi. Nah saya kan penasaran. Kenapa gitu? Kenapa kok bisa begitu? Apa karena saya tahu sebelumnya beliau pernah di Jerman bersama suaminya cukup Oh, udah lama. jadi bule gitu ya. Saya pikir dia ikut-ikutan orang Jerman di sana, mungkin mungkin ateis atau tidak percaya Tuhan lagi. Seperti Aduh. itu. Saya pikir dalam hati seperti itu. Ya. Namun waktu itu saat saya tanya seperti itu, di Unirina menjawab, oh tidak, kita tuh masih justru kita menyembah Tuhan Allah yang benar. Nah, saya kan penasaran, jadi waktu itu agak tersinggung sih. Kok emang dia mengklaim Tuhan yang dia sembah itu yang benar, emangnya yang saya sembah nggak benar gitu loh. Jadi saya tertarik juga. Emang seperti apa Tuhan yang disembah yang benar itu seperti apa? Nah, waktu itu kita mulai apa ya? Kita cerita kisah-kisah Nabi kalau nggak salah ya. Waktu itu kisah Nabi Nuh ya, Adam gitu kan. Kemudian Ibrahim, juga, ya kan? kita cuma cerita-cerita kisah-kisah Nabi doang gitu. Ya betul. Terus kesannya Refda, kok Uni banyak tahu cerita ini ya? Tahu dari mana? Uni baca apa katanya gitu? Ya kan? Waktu itu Coba saya ceritakan. Saya bertanya, kok dia lengkap ya? Saya kan juga pernah dengar ya cerita nabi-nabi waktu zamannya saya SD, saya mengaji di surau. Tapi ini cerita yang diceritakan ini, sebelum jauh ke situ, waktu saya SD itu jam 2 siang itu ada sekolah tambahan, itu sekolah agama khusus. Itu keluar jam 1 siang, jam 2 sampai jam 5 itu kita sekolah lagi, pulang-pulang jam 5 itu belajar tentang memperdalam akhlak, fikih, ilmu fikih dan segala macamnya di SD waktu itu. Nah saya dapatkan juga cerita-cerita Nabi itu kebanyakan di sekolah sore itu bersama guru agama waktu itu. Nah saya dapatkan nggak seperti yang Uni ceritakan. Kok lebih lengkap dan lebih menarik. Makanya saya tanya di mana cerita itu berada, kok lebih lengkap ceritanya, di mana bacanya gitu. Jadi akhirnya Uni bercerita Iya. Uni bilang ada bukunya, kalau mau ceritanya yang lengkap ada bukunya tebel namanya Alkitab gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya pada saat itu sedikit waktu itu kita kan di mobil ya, saya ingat di mobil akhirnya kita pindah tempat. Bagaimana kalau kita bercerita sambil makan? Waktu itu ingat kita bercerita akhirnya pindah ke tempat lotek yang di Naripan. Tahun 2013-an. 13. Salah. Ya udahlah kita cerita sambil makan lotek yuk, ayo. Nah akhirnya Unirina menuliskan garis zaman, bagaimana penciptaan, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian bagaimana Tuhan janjikan juru selamat, bagaimana Tuhan janjikan akan datang juru selamat, kemudian akhirnya Tuhan itu adil, Dia yang datang sendiri katanya ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa manusia. Wih hebat, masih ingat. Wah enak banget ya, si Anu yang punya dosa Tuhannya datang loh menyelesaikan gitu. Makanya saya semakin tertarik waktu itu. Nah saat itu Unirina bilang, bagaimana kalau kita ikut seminar aja ke Jakarta? Seminar apa lagi itu? Ini seminar tentang ini akan dijelaskan oleh seseorang yang lebih ahlinya lagi di bidang Alkitab. Nah waktu itu saya karena memang hati saya terbuka untuk lebih mengetahui lagi, saya mau diajak ke Jakarta. Unirina tuh bela-belain nganter saya pagi-pagi, tidur di rumah beliau pagi-pagi jam 5 kita berangkat dari rumah sampai Jakarta jam 8 tepat. On time. Seminar dimulai jam 9. Aduh luar biasa. Mungkin waktu itu saya ingat saya tertariknya kenapa saya mau ikut seminar itu karena di dalam cerita Unirina itu
Tuhannya itu mengasihi umatnya. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan umatnya itu, menciptakan manusia itu sebenarnya bukan untuk menjadi neraka, untuk masuk ke neraka, tetapi Tuhan itu diciptakannya untuk menyembah Tuhan gitu loh, bukan untuk jadi sengsara atau binasa gitu. Ini Tuhannya yang langsung datang ke dunia untuk seluruh dosa. Manusia. Tapi kata Unirina, tidak semua dosa manusia, tapi hanya dosa manusia yang mengaminkannya saja. Yang percaya. Yang percaya saja. Nah, waktu itu saya tergelitik. Saya ikut aja karena saya merasa memang saya banyak dosanya. Gitu. Dan tidak ingin binasa. Tidak ingin binasa karena saya merasa hidup saya juga nggak mungkin. Ya kalau paling lama paling berapa tahun lah ya. Kalau Tuhan kasih umur panjang, syukur-syukur sampai 100 tahun. Tapi buat apa kalau sakit-sakit ya mungkin 65 tahun udah mati ya kan. Nah habis itu saya berpikir ya juga ya, kemana ya nanti jiwa saya kalau saya udah mati. Saya nggak mau kalau di neraka itu kan memang kekal. Nah saya tidak mau masuk dulu ke sana. Tapi yang dulu ngajarinnya katanya masuk dulu sebentar, nanti keluar lagi gitu. Tapi saya tapi itu pro kontra menurut pikiran saya gitu. Jadi saya percaya karena Tuhan itu tidak mencela-mencela, apa yang dikatakan A adalah A, B adalah B gitu. Kalau memang dia bilang manusia itu kekal ya pasti kekal gitu, karena Tuhan itu Tuhan yang tidak berbohong dan tidak mencela-mencela. Nah seperti itu. Terus waktu itu kan Resda buka hati untuk mau hadir di seminar ya. Seminar apa? Seminar itu waktu itu adalah tentang keselamatan. Jadi pada saat itu sama waktu yang Uni ceritakan bagaimana penciptaan awalnya, kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian diceritakan bagaimana cara beribadatnya orang pada saat perjanjian lama. Kemudian kalau nggak salah waktu itu saya tergelitik, kenapa orang di perjanjian lama itu kok cara ibadatnya hampir sama dengan yang saya lakukan kemarin itu. Potong-potong domba masih? Iya, masih potong-potong domba, kemudian saya masih tunggak tangik seperti orang Israel ya. Iya, kan masih ya sampai hari ini juga kan mereka masih beribadah dengan jasmani, dengan tubuhnya. Kemudian juga menghadap ke sebuah tempat kan, satu arah. Nah, saya pikir loh, kok sama? Saya ingat waktu Unirina ketemu saya di tempat lotek, waktu menerangkan itu, apa yang sudah dibuang oleh Tuhan itu dipungut oleh iblis. Nah, didaur ulang. Waktu di seminar itu, jangan-jangan memang ini tuh sudah nggak dipakai cara beribadah itu. Tapi karena memang kompetitornya, kan logika saya juga jalan ya. Maksudnya saya bukan orang yang bodoh-bodoh sekali. Maksudnya kompetitornya di dunia ini pada saat itu pembicaranya bilang hanya Tuhan dan iblis. Jadi betul juga. Saya ingat waktu perkataan Ibu Rina, apa yang sudah dibuang oleh Tuhan biasanya itu iblis akan pungut lagi, akan dipakai lagi. Nah saya berpikir jangan-jangan itu sebenarnya nggak dipakai lagi gitu loh. Jadi hati saya malah semakin menggebu-gebu, ingin tahu lagi gitu. Nah, di seminar itu dibukakan semua. Semuanya. Sampai kepada orang-orang di perjanjian baru. Seperti apa ibadahnya? Ya, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini, waktu itu saya juga nggak tahu kenapa ini mungkin juga Tuhan yang memberikan pencerahan. Karena memang pada saat saya sebelum menjadi seorang pengikut Kristus itu 5 kali sehari, kalau saya sebagai manusia biasa itu tidak full saya lakukan. Kadang misalnya pagi itu ngantuk, nggak bangun. Kalau misalnya kalau Tuhan itu konsisten,
kalau satu kali aja kita udah lewatkan, harusnya udah masuk neraka kita kan. Oh iya. Harusnya kan gitu. Saya kadang-kadang nggak ngelakuin itu, ya kan? Nggak bangun. Dibangun-bangunin pun nggak bangun. Nggak bangun-bangun. Kadang Malah tarik selimut. dingin, udah kelewat. Kan harus tepat waktu. Betul. Nggak boleh kalau udah keluar matahari, nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Udah lewat. Kadang-kadang kalau siang apalagi kita udah sibuk dengan kerja. aktivitas, kan udah pakai bedak cuci muka lagi, malas capek. gitu, capek ngelakuinnya. Jadi Nah. banyak kelewatnya. Jadi Nah gini Rif, banyak orang mengira kita ini kayak Uni juga dibilang Rina tuh jadi Kristen karena nggak mau ribet, nggak mau capek jadi orang Islam. Malas karena dia malas sholat, karena dia malas puasa, maunya enak aja gitu, cari yang enak. Benar nggak gitu Rif? Kalau Rif gimana? Apa karena enak jadi bukan Kristen? hanya karena itu hanya bonusnya aja. Enak tuh bonus Ya ya. itu yang bonus. Tapi yang lebih lagi, ibadah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih masuk akal gitu loh. Maksudnya gini, kita Tuhan itu kan juga tidak mau menyiksa ciptaannya, Betul. gitu kan? Jadi kita dengan secara akal sehat kita memikirkan itu bahwa kita tuh nggak perlu lah jasmani kita, nggak perlu pakaian kita. Yang penting tuh sebenarnya roh Tuhan tuh lihatnya di dalam ini loh, Di hati. di hati gitu loh. Jadi kalau seberapa rapat Dibungkus. gitu, Tuhan nggak ngelihat itu gitu. Cuma lihat hati. Lihat hati kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau susah, sebenarnya itu bukan alasan. Alasan yang pertama adalah ada kepastian keselamatan masuk surga. Itu yang pertama di ajaran Kristus. Kemudian ringan memang. Ajarannya ringan, tidak memberatkan kita. Oh iya, seperti ada tertulis, Tuhan Yesus berkata, kuk yang kupasang itu ringan, bebanku tidak berat. Jadi kalau ada yang ringan, ngapain cari yang berat? Benar Ya. Nah, Tuhan Betul. itu kan kalau orang bilang Tuhan tuh Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi ini gitu. Kita menyembah Dia, ya pakai akal sehat aja gitu ya, masuk logika nggak? Kalau bisa setiap hari kita seperti itu 5 kali, bahkan 6, ada yang lebih rajin, mungkin ada yang 6 kali, 7 Belum kali, tahajudnya, belum segala macam ya kan? Kalau menurut saya ya apa ya, sia-sia aja lah gitu. Capek. Capek lah. Nah, Reh, Ada tadi yang lebih ringan kok. iya, Reh, tadi Refda bilang yang pasti di dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan. Nah, itu dalam pemahaman Refda bahwa Kristen itu memiliki kepastian masuk surga itu bagaimana, Reh? Penjelasannya seperti apa, Reh? Yang Refda imani ya, bahwa kapanpun kita mati pasti masuk surga. Nah, coba gimana pemahaman Refda? Iya, tentunya saya percaya, karena yang di dalam Alkitab, saya percaya bahwa Alkitab yang tertulis itu datang dari Allah, yang Amin. diwahyukan melalui rasul dan nabi-nabinya gitu. Nah, jadi di dalam Alkitab tertulis Tuhan sendiri loh yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun Bisa ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Dia nulis seperti itu gitu. Nah, kalau yang di sebelumnya saya tidak menemukan kepastian itu. Iya. Nah, bagaimana cara Tuhan memastikan Refda masuk surga? Bagaimana cara, apa yang dilakukan Tuhan supaya Refda kalau mati pasti masuk surga? Karena Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia, kemudian rela menggantikan hukum kita, kemudian Dia rela disalib, didera, ditarik, ditusuk,
kemudian dihina di segala macam kan, kemudian dia mati, dia mati, masuk ke dalam alam maut itu sendiri, nanda dia bangkit. Nah, dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, artinya dia sudah pernah ke situ, dia sudah membuktikan gitu loh. Kalau yang di sebelumnya kan tidak ada, dia kalau pada saat ada yang nanya ke apa ya itu namanya pemimpinnya, nabinya ya, pada saat itu dia juga nggak ngerti kemana jalan yang nggak tahu katanya gitu loh. Jadi bagaimana saya yakin, karena Tuhan itu sendiri bangkit gitu. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, berarti sia-sia iman percaya kita. Ya sama aja dengan orang lain, ya nggak bangkit. Kalau udah mati nggak bangkit. Dia nggak bangkit tuh. Oke. Oh, jadi maksud Anda tadi gini, karena kita ini orang berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Iya. Tidak ada ya. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Bisa nggak? Ini loh, banyak orang, saya inilah pasti masuk surga karena saya banyak bantu orang, sumbang sana, sumbang sini, ya kan? Saya orang yang baik hati dan sebagainya. Nah, seperti itu bisa nggak menyelesaikan dosa? Seberapapun uangmu, ya kan? Mau sebesar sakombu, sakaruang, sagoni, ya, mau berbuat baik sebesar apapun, itu tidak akan bisa membawa kita ke surga. Tidak akan ada hartamu, tidak akan membawa jiwamu ke surga. Hanya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib lah yang bisa membawa kita masuk ke surga, dan pasti kalau pada saat mati kita pasti masuk surga. Amin. Ya, karena apa? Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, gitu. Berarti kalau berdosa harus dihukum di neraka, itu konsekuensinya. Ya kan? Nah, sekarang Tuhan nggak mau kita dihukum, benar nggak? Benar. Gimana caranya? Nah, Tuhan siapkan satu cara, yaitu percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita aminkan bahwa Dia sudah menggantikan kita dihukum. Dengan demikian, kapanpun kita mati, kita tidak perlu lagi dihukum kan? Ya, betul. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Benar begitu ya? Betul. Maka disitulah kita bisa dipastikan masuk surga kan? Karena hukuman kita sudah ada yang gantikan. Betul. Kita sudah ditebus. Ya, sebenarnya kan kita ini sedang tergadai ke iblis. Iya. Tuhan menebus kita dengan dirinya sendiri. Harusnya kita yang di neraka. Gitu loh. Harusnya kita sebenarnya karena kesalahan kita, karena dosa kita, ya, karena semua perbuatan kita, harusnya kita yang di neraka. Ya. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, tidak mau dihukum di neraka, makanya turun ke dunia menjadi manusia, merendahkan dirinya seperti manusia, kemudian dia rela hidup seperti manusia, kemudian dia dihina, dicaci, kemudian dia disalib di kayu salib. Dia bukan disalib karena kesalahan dia, tapi karena kesalahan saya. Kesalahan saya juga. Kesalahan saya yang begitu banyak yang tidak terhitung. Waktu kecil saya suka nyuri uang kakak saya. Kalau ini suka nyuri kembang. Waktu kecil aja saya udah berdosa, apalagi udah segede ini. Pasti saya banyak dosanya. Makanya daripada itu, saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Adil itu, Tuhan yang mengasihi manusia, yang rela menggantikan hukuman manusia dengan dihukum di kayu salib. Gitu. Dan sehingga demikian dosa kita yang bagi yang mengamini akan tertebus. Oke. Nah, Rif, mantap sekali. Rif, gini, ngomong-ngomong nih. Sekarang kan lagi susah uang nih ya. Ya, betul. Ya, semua susah hidup nih. Semua susah hidup ya kan. Jadi bukan karena tubuh kita aja yang diserang oleh COVID, tapi kantong kita juga diserang, benar nggak? Benar. Nah, Rif, ngomong-ngomong nih. Ini kan lagi susah uang, benar nggak? Benar. Ada datang semua lini kena uang, masalah uang. Nah gini Rif, ada orang datang nih, Rif,
saya kasih sekarang uang 1 triliun untuk Refda. Tapi kembali ke Islam, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Kan butuh uang. Ya. Kenapa? Uang 1 triliun di dunia mungkin dalam hitungan tahun habis lah, ya kan? Kita pergi aja ke Amerika, ke Eropa, keliling dunia habis, ya kan? Tapi setelah mati Setelah mati mau kemana? Binasa, kekal. Oke, uang 1 miliar paling lama mungkin bisa lah bertahan sampai usia 65 tahun. 1 triliun. 1 triliun, ya kan? Kalau saya hidup boros udah pasti selesai. udah habis. Bawa beli barang-barang branded, semua mobil beli mewah. Lamborghini segala macam, habis uang 1 triliun. Tapi kalau jiwa saya setelah mati, saya nggak mau ke neraka. Makanya saya tidak mau menjual iman saya, berapapun harganya. Nah ini dia, inilah Baik iman. 1 miliar, 1 triliun, tidak akan, bahkan sebongkah berlian pun tidak akan bisa menggantikan menjual iman saya, menggantikan iman saya kepada iman yang lain, kecuali iman kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Amin, amin, amin. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Itu yang enak yang datang kan, orang baik yang datang mau kasih 1 triliun. Refda nggak mau, tetap nggak mau. 2 triliun nggak mau. Enggak. Dikasih sedunia ini juga nggak mau. Nggak mau. Oke, mantap. Sekarang yang datang orang jahat nih, dia bawa pedang, bawa golok, atau bawa samurai, atau bawa senjata, ya. Kemudian diarahkan ke Refda. Kamu kalau tidak kembali ke Islam, kamu mati sekarang. Saya tembak, Mati atau aja. saya penggal. Tembak Gimana? aja. Tembak aja. Siap. Lebih baik saya mati demi bertahan di dalam iman Yesus Kristus daripada saya mati bergelimang harta hanya dengan mengorbankan iman. Lebih baik saya mati, tetapi saya mati untuk Kristus. Siap, Rip. Karena kalau udah mati kan udah masuk surga. Betul. Ngapain juga pusing? Paling juga ngerasain sakit pada saat itu juga. Udah sakit. Amin, amin. Habis itu jiwanya langsung ke surga, bersorak-sorai Puji bersama Tuhan, puji Tuhan. Karena sekarang banyak orang dengan dunia yang semakin kacau, kehidupan semakin susah, masalah semakin banyak. Banyak orang yang jadi lemah iman, ya kan? Betul. Kadang sampai-sampai menyalahkan Tuhan, Tuhan engkau di mana gitu. Padahal Tuhan setiap hari melihat dia dari atas. Tidak berapa kasih saya terhadapmu tidak terbatas. Tapi orang itu sendiri yang tidak melihat kasih Tuhan kepada dia. Dikasih sehat, dikasih napas setiap pagi, bukankah itu sudah kasih karunia Tuhan bagi kita? Coba beli itu oksigen setiap hari, berapa tuh duitnya? Berapa duitnya? Kali oksigen 1 juta. 65 tahun kita hidup, berapa? Iya. Ini dikasih gratis sama Dikasih Tuhan. gratis. Gitu. Amin, amin. Makanya jangan selalu melihat kasih Tuhan itu bukan hanya harta semata, bukan hanya uang, bukan jasmania, roh materi, tetapi kesehatan, kita bisa menghirup udara segar, diberi umur yang panjang, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau misalnya hanya sekedar makan atau minum, Tuhan sudah bilang di Alkitab, cukup makan, cukup pakaian, itu sudah lebih dari cukup. Ya, cukupkanlah apa yang ada padamu. Dan kasih karunia Tuhan yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan yang penting. Buat apa harta berlimpah tapi tidak selamat? Mati masuk neraka, kekal lagi selama-lamanya. Aduh, jangan sampai deh. No way. Mungkin para subscribernya Ibu Rina para Solihin, para penonton di luar sana, nah Anda pilih harta apa keselamatan? Nah itu. Makanya jangan sia-siakan hidup Anda. Carilah Tuhan yang benar, yang benar tentunya, yang sesuai Alkitab. Iya. Gitu. Dan carilah pembimbing yang benar. Ya. Seperti itu. Oke, Rif,
By the way, tentunya perjalanan setelah memutuskan menjadi seorang Kristen tentunya nggak mudah dong, nggak gampang, tidak mudah, ya, tidak mudah. pasti banyak tantangan, Banyak sekali. pasti ya. Ya, dan itu tidak mudah karena semua kita juga mengalami ya, yang kita dari seberang lalu kita ikut Yesus, beralih hati gitu kan, itu pasti mengalami banyak sekali permasalahan. Kalau boleh tahu bagaimana tantangan yang paling berat yang Refda hadapin setelah menjadi seorang Kristen, mungkin dari keluarga, pertemanan, atau ini dalam waktu saya pertama kali memutuskan menjadi pengikut Kristus, ya, itu saya sama sekali tidak memikirkan yang namanya nanti saya bagaimana ya, dikucilkan keluarga ya. Sempat terpikir, tapi Tuhan mungkin ini karena memang udah Roh Kudus yang bekerja, jadi waktu itu saya mengambil keputusannya untuk bercerita kepada keluarga pada saat itu. Ya, saya udah siap dengan konsekuensinya, tentunya pergi dari rumah, dan tinggal mandiri. Dan puji Tuhan banyak orang-orang yang bukan satu darah dengan saya bisa menolong gitu ya. Memang tidak mudah. Pernah takut nggak? Pernah gitu. Tapi entah kenapa sukacita yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk melewati masa-masa sulit itu luar biasa. Jadi malah tidak terasa. Iya, Malah tidak terasa gitu. Iya, Walaupun mungkin pernah satu waktu ya di musim pandemi awal-awal itu kayaknya semua orang dalam keadaan stres ya. Kita belum pernah ngerasain hal seperti itu. Shock gitu. Tapi dalam masa-masa sulit itu Tuhan selalu beri jalan. Nah, Tuhan selalu beri jalan. Jadi mungkin di last menit gitu ya, di detik-detik terakhir Tuhan selalu, pertolongan Tuhan datang. Makanya Tuhan berkata, pertolonganku datang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Benar ya? Iya, betul. Itu yang kita alami ya. Jadi betul. Banyak perjalanan dalam sejak menjadi pengikut Kristus itu banyak masa-masa yang mungkin kalau kita sebagai manusia biasa gitu bisa down juga, tapi Tuhan, makanya saya tuh bersuka cita ikut Tuhan Yesus. Sesulit apapun keadaannya, damai sejahteranya selalu ada, tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Gitu. Sampai hari ini. Mungkin saya tidak semewah orang-orang di luar sana, tapi saya cukup merasakan dipelihara oleh sukacita dan peliharaannya Tuhan luar biasa. Amin. Seperti itu. Nah, terus mengenai keluarga, respon keluarga bagaimana, Rin? Apakah sampai sekarang ini masih terjalin hubungan yang baik atau malah sebaliknya atau bagaimana? Sebenarnya dikatakan bermusuhan juga mungkin tidak ya, karena juga sempat baik-baik juga, tapi saling tidak memberi kabar aja gitu. Saling cuek-cuek aja, karena mungkin saya rasa saya mungkin ingat mereka, tapi karena saya kadang-kadang ingin menghubungi mereka juga, tapi ya dari mereka juga tidak ada respon. Ya udahlah, kita sudah punya kehidupan masing-masing, ya udah. Saya sih cuma bisa berdoa untuk keluarga di luar sana yang dimanapun Anda berada, baik yang ada di kampung, baik yang ada di Bandung, suatu hari bisa mengenal ajaran Kristus yang begitu luar biasa, yang bisa memberikan kepastian masuk surga. Ya, dan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Gitu. Tidak ada yang mustahil. Saya dikucilkan, tapi saya dikucilkan
maksudnya orang yang dikucilkan tuh harusnya orang yang melanggar norma ya. Ya, orang yang punya kesalahan, misalnya melanggar hukum, melanggar adat, ya perampok atau penjahat gitu. Ya. Tapi saya dikucilkan karena saya ikut Kristus, saya berbahagia karena berbahagia orang dikucilkan karena kebenaran. Iya. Gitu, karena betul. dia yang punya kerajaan surga. Amin, amin, amin. Amin, luar biasa. Rif, ini apa pesannya Refda nih untuk teman-teman yang seiman maupun yang tidak seiman di luar sana, yang bisa memberi penguatan iman ya untuk mereka. Apa pesannya Refda? Terutama teman-teman atau saudara-saudara yang ada dari Sabang sampai Merauke yang ada di luar sana, untuk teman yang tidak seiman, mungkin ada juga ya rekan-rekan dari Sumatera Barat atau dari mana ya, kebanyakan subscribernya dari mana? Banyak, campur-campur sampai ke luar negeri, seluruh Indonesia bahkan yang ada di luar negeri. Pikirkanlah jiwa Anda terutama. Hidup di dunia itu tidak selamanya, sekali aja. Tidak ada kesempatan kedua untuk hidup. Paling lama jika Anda sehat-sehat saja mungkin Anda berusia sampai 100 tahun mungkin. No. Harapan hidup orang Indonesia 70 tahun. Mungkin 70 kalau tahun. di Jepang 86 tahun. Ya, anggaplah 86 tahun yang bagi Anda yang hidup di Jepang. Dan bagi Anda yang hidup di Indonesia mungkin 65 tahun, 50 tahun atau 40 70 tahun. paling lama. Ya. Pikirkanlah jiwa Anda. Kemanakah Anda setelah mati, setelah meninggal, setelah dipanggil Tuhan? Ya. Kemanakah jiwa Anda? Apakah Anda akan kekal di neraka atau Anda mau kekal di surga bersama Tuhan? Bagaimana caranya? Anda harus belajar, ya belajar, mau mencari tahu gitu. Kemudian jika Anda memang sudah punya niat untuk mencari tahu, cari tahulah ke tempat yang benar, Ke tempat yang tepat. iya, ke tempat yang tepat. Karena tidak semua ajaran Kristen yang Anda dengar itu pun juga benar ya, gitu. Seperti hutan belantara. Iya. Kekristenan itu seperti hutan belantara. Dengar nih ada 30 ribuan denominasi Kristen di dunia. Kristen lebih banyak dari denominasi Islam. Lebih banyak. Jadi Anda harus cari kebenaran, pengajaran di tempat yang tepat. Jika Anda masih bingung, ya boleh inbox Bu Rina. Iya. Nah, bagi teman-teman yang seiman, ya bagi teman-teman yang seiman, jangan pernah menyerah, selalu cari kebenaran dan selalu belajar dari Alkitab, selalu baca Alkitab. Kemudian pertama Anda harus menyesal dulu bahwa Anda adalah orang berdosa. Jika Anda sudah menyesali diri Anda ada orang berdosa, Anda harus aminkan bahwa telah mati di kayu salib itu menebus dosa Anda. Dan Yesus telah rela mati untuk dosa Anda. Tuhan Yesus sudah turun ke alam maut dan sudah bangkit untuk Anda. Amin. Menyelesaikan dosa kita ya. Menyelesaikan dosa kita. Wow, luar biasa Refda. Ini sebuah sharing yang luar biasa yang bisa menguatkan kita semua dan juga membuka paradigma ya. Bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus ya, dan yang penting mereka mau buka hati untuk kebenaran ya kan. Jadi jangan menutup hati tapi buka hati dan pelajari. Kalau itu benar, why not ikut. Kalau itu memang dikira nggak benar ya jangan ikut. So simple, benar. So simple. Jadi
mengikuti sesuatu atau mempelajari sesuatu itu pakai akal sehat, jangan pakai marah-marah. Betul. Itu aja. Iya. Anda harus ikuti. Misal Anda ingin belajar Buddha, pelajari saja, tapi dengan akal sehat. Jika memang nggak benar, ya carilah yang lain sampai Anda ketemu yang benar. Betul. Seperti itu. Oke, Refda. Ya, kebetulan hari sudah mulai mendung. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.